Pasar keuangan itu kan kelihatannya sering banget kacau ya. Tapi gimana kalau ternyata ada semacam peta? Sebuah sistem yang bisa bikin semua kekacauan itu jadi lebih teratur. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah strategi presisi, namanya DNA 1978. Ini tuh kayak nonton Grandmaster catur lagi main, setiap langkahnya penuh perhitungan. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat dashboard ini. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Kelihatannya rumit ya, banyak angka, banyak data, tapi di balik semua ini ada sebuah rencana yang ya sangat elegan. Dan kita akan bongkar rencana itu bareng-bareng satu persatu. Nah, dari sini muncul pertanyaan utamanya. Emangnya bisa gitu? Kita memprediksi pergerakan pasar sepresisi Grandmaster catur? Beneran kita bisa mikir beberapa langkah di depan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi ceritanya dimulai di hari Selasa pagi. Coba bayangin, seminggu penuh itu trennya turun terus, bearish. Nah, di pagi itu, pasar tuh kayak lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Udah mulai kerasa nih, ada sesuatu yang bakal berubah. Dan inilah momen kuncinya. Tren turun yang kuat semingguan itu akhirnya pecah juga. Dominasi para penjual atau seller mulai goyah. Nah, ini sinyal yang ditunggu-tunggu banget. Tanda kalau ada peluang baru yang lagi kebuka. Oke, sebelum kita bongkar strateginya lebih jauh, kita mesti ngerti bahasanya dulu. Soalnya, di sistem DNA 1978 ini, setiap istilah tuh punya arti penting. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, yang kita lihat cuma angka-angka doang, bukan cerita di baliknya. Konsep pertama, dan ini yang paling penting, namanya nafas. Iya, nafas, kayak kita bernapas. Gampangnya gini, bayangin aja ini tangki bensinnya pasar buat hari itu. Jadi nafas ini ngasih tahu kita, oke, hari ini pasar punya tenaga buat jalan sejauh apa sih sebelum capek? Intinya, ini indikator energinya. Nah, ini dia nih yang bikin pagi itu jadi super menarik. Lihat, nafasnya baru kepake 33%. Artinya apa? Artinya, pasar tuh masih punya 67% sisa bensin di tangki. Energi segede ini modal utama banget buat pergerakan naik yang bakal kita lihat nanti. Berikutnya ada yang namanya nilai tengah atau disingkat NT. Anggap aja ini semacam garis pembatas deh. Kalau harga ada di atas garis ini, trennya kemungkinan besar naik. Sebaliknya, kalau di bawah, ya trennya turun. Simpelnya, ini titik keseimbangan pasarnya. Dan yang terakhir, ada yang namanya panah besar. Ini anggap aja lampu hijau paling gedenya. Jadi pas panah ini berubah warna, itu sinyal konfirmasi final, klik. Tren mingguan yang gede itu resmi berbalik arah. Ini dia yang ditunggu-tunggu sama semua trader. Oke, sekarang kita udah ngerti kan bahasanya? Sip, yuk kita lihat bagian pertama dari rencananya. Gimana mereka mulai mendaki. Ini langkah pertama yang diambil, dan ini semua berdasarkan data yang udah kita lihat tadi. Dan inilah dia langkah pertamanya. Posisi buy atau beli dibuka presisi di angka 13225. Penting buat dicatat, ini bukan angka asal-asalan ya. Ini langkah yang udah dihitung matang-matang. Didukung sama data nafas dan posisi pasar yang kita bahas barusan. Yuk kita bedah logikanya. Kenapa di angka itu? Karena titik masuknya itu pas banget di atas apa yang disebut lantai kerja. Anggap aja ini kayak fondasi atau pijakan yang kuat buat hari itu. Nah, dari pijakan ini targetnya udah jelas, R2 di 13314. Dan semua ini dilakukan sambil nunggu si panah besar tadi ngasih lampu hijau finalnya. Dan coba deh, dengerin keyakinan dari kata-kata sang strategisnya langsung. Nggak ada keraguan sedikit pun di sini. Yang ada cuma eksekusi murni dari sebuah rencana yang udah digambar dengan sangat jelas. Nah, di bagian inilah kejeniusan strateginya benar-benar kelihatan. Ini bukan cuma soal beli terus tunggu, bukan. Ini tentang sebuah manuver super cerdas yang bisa mengantisipasi langkah pasar berikutnya. Manuver ini namanya estafet navigasi. Dan ini keren banget. Jadi ini gerakan 3 langkah yang jenius. Pas harga nyampe puncak dan posisi beli otomatis take profit, di detik yang sama sebuah posisi sell atau jual langsung aktif. Tujuannya buat numpang di gelombang koreksi turunnya. Persis banget kayak pelari estafet yang ngasih tongkat ke temennya tanpa berhenti lari. Terus kenapa manuver ini bisa seefektif itu? Ada 2 alasan utama. Pertama, dari internal sistemnya sendiri. Napas udah nunjukin kalau bensin pasar tuh udah mau habis. Energinya udah di zona merah. Kedua, dari luar. Indikator-indikator umum lainnya juga bakal teriak kalau pasar udah overbought atau jenuh beli. Nah, ini bakal memancing lebih banyak seller buat masuk dan ikut nekan harga turun. Kutipan ini benar-benar nangkep inti filosofi sistem ini. Jadi, kuncinya bukan bereaksi terhadap pasar, tapi mengantisipasi. Ini soal kita memetakan, oke, di titik mana pasar bakal kehabisan tenaga. Terus kita nunggu di sana.
Ini bukan sekedar strategi, tapi sebuah disiplin. Dan sekarang, kita sampai di fase terakhir, jalan keluarnya. Tapi, ini bukan cuma soal take profit loh ya. Ini soal gimana cara menyelesaikan misi hari ini, sekaligus dengan cerdas, nyiapin medan perang buat besok. Angka 13245. Ini target keluarnya untuk posisi sell tadi. Dan sekali lagi, ini bukan angka acak, sama sekali bukan. Angka ini dipilih karena punya arti sejarah yang kuat banget dalam struktur pasarnya. Dan disinilah kecerdasan strateginya kelihatan lagi. Titik keluar hari ini, di 13245 itu ternyata adalah nilai tengah dari minggu lalu. Jadi dengan pulang ke level ini, pasar seolah-olah mengubah atap yang tadinya penghalang, jadi lantai pijakan yang baru, pijakan yang kokoh buat pergerakan naik besok. Jadi, coba kita rangkum siklusnya ya. Langkah terakhir ini bukan cuma ngunci profit tambahan, tapi juga ngeriset pasar di posisi yang pas buat besok. Dan ini melengkapi satu siklus trading yang, ya bisa dibilang sempurna. Mulai dari analisis awal, eksekusi yang presisi, sampai persiapan buat langkah selanjutnya. Jadi yang kita lihat barusan itu bukan sekedar trading biasa. Ini lebih kayak nonton sebuah skenario yang udah ditulis dengan sangat teliti, dieksekusi. Dari momen melihat retakan pertama di tren turun, sampai ke manuver estafet yang elegan tadi, setiap langkahnya itu bagian dari sebuah rencana besar. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget kan? Kalau data bisa menceritakan kisah hari ini dengan sebegitu presisinya, kira-kira cerita apa yang lagi dia siapin buat besok? Mungkin pada akhirnya ini bukan lagi soal nebak-nebak masa depan ya, tapi lebih ke soal belajar cara membaca peta yang sebenarnya udah ada di depan mata kita.